Banjar, tempat Dewi pangartikeun si jati diri puseur jagat praktikan wewangi lemah cair berlambang keunggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sehat dan bahagia selalu. Kembali lagi di podcast Bisa N2, Bincang Santai SMKN 2 Banjar. Nah teman-teman, perkenalkan saya Haifa sebagai host pada kesempatan hari ini. Untuk hari ini, podcast Bisa N2 akan membahas tentang salah satu konsentrasi keahlian yang ada di SMKN 2 Banjar, yaitu konsentrasi keahlian kuliner. Untuk sekarang konsentrasi keahlian kuliner itu menjadi salah satu jurusan yang banyak diminati oleh para murid. Ini juga menjadi salah satu jurusan yang paling muda karena jurusan kuliner ini berdiri tahun 2015. Jadi usianya masih belia, sama seperti saya ya, masih belia. Oke, hari ini saya ditemani oleh narasumber yang hebat di bidang kuliner tentunya. Di sini saya ditemani oleh Bu Neneng Endang Susanti. Beliau adalah pakarnya kuliner, gitu ya. Bu Neneng, selamat pagi Oma. Apa kabar hari ini? Pagi, alhamdulillah baik ya, kabarnya baik, sehat, dan tentunya walaupun di bulan Ramadan ini tetap semangat ya, biar kita mendapatkan keberkahan. Alhamdulillah sehat ya Omah ya. Alhamdulillah, Pokoknya bulan Ramadan sehat. ini tetap semangat. Tapi Semangat. memang kalau Omah ini dimanapun dan kapanpun selalu semangat ya gitu. Bahkan Alhamdulillah. saya yang masih belia ini ketika bertemu dengan Omah minder, Omah itu selalu bersemangat gitu ya. Kita yang masih muda kadang gampangnya capek ya, tapi Omah jadi inspirasi lah ya, semangatnya, spiritnya untuk kita semua. Alhamdulillah, rezeki terindah itu sehat. Iya, alhamdulillah. Oh iya, kalau di jurusan kuliner itu ada panggilan-panggilan kesayangan. Nah, jadi kalau Dari Bu tadi Neneng ini, panggilnya Oma iya, ya. dari panggilnya Oma, karena udah kebiasaan. Jadi Bu Neneng ini panggilan kesayangannya itu adalah Omah gitu ya. Jadi kita mah di jurusan masing-masing teh punya ini ya Bu ya, punya nama kesayangan gitu. Nah, Omah kesehariannya di jurusan itu dipanggilnya Omah supaya lebih membangun keakraban gitu ya. Karena kan kita sehari-hari itu di jurusan gitu ya Omah, di sekolah gitu, menjadi keluarga kedua gitu. Jadi supaya lebih hangat, lebih nyaman, kita panggilannya Omah aja gitu kan ya Omah ya. Emang sudah waktunya dipanggil Oma, sudah bercucu. Sudah punya cucu. Oke, baik Omah, mohon minta waktunya sebentar. Boleh. Ya Omah. Hari ini kita akan membahas terkait dengan konsentrasi keahlian kuliner. Tapi mungkin hari ini kita fokuskan ke teaching factory saja, ke Teva-nya. Karena kan di sini alhamdulillah Omah itu punya jabatan di teaching factory SMKN Negeri 2 Banjar. Bukan jabatan tuh, tugas tambahan. Tugas tambahan ya. Jadi beliau ini adalah koordinator dari Teva Kuliner gitu ya. Jadi mungkin kita akan lebih banyak membahas di Teva Kulinernya ya Omah ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan Teva-nya, boleh dong Omah ceritakan dulu perkenalan diri Omah, kemudian pengalaman Omah gitu lah selama mengajar. Oke, terima kasih ya Bu Haifa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih kepada tim podcast Medsos SMKN 2 Banjar, podcast Bisa N2 Banjar ya, bincang santai bersama para narasumber tentunya yang diundang. Pada kesempatan hari ini sudah mengundang kami dari salah satu program keahlian yang ada di SMKN 2 Banjar. Konsentrasi keahlian, Sekarang, bukan program ya. Sekarang konsentrasi keahlian yang ada di SMK 2 Banjar, yaitu konsentrasi keahlian kuliner. Nah, mungkin kalau perkenalan nama sudah tadi ya dikenalkan. Nah, intinya sebenarnya Oma ini di Banjar Ngumbara gitu ya. Ini sudah jalan 4 tahun. Tahun keempat mengabdikan diri di SMKN 2 Banjar. Sebelumnya mungkin kalau riwayat pendidikan basicnya bukan dari guru sih, bukan dari keguruan. Dulu Oma lulusan SMK juga, Tata Boga juga, dulu Tata Boga bukan kuliner. Tata Boga juga yang mana melanjutkan kuliahnya tidak keguruan karena lebih menyenangi itu ke inovasi ya. Jadi kita Oma melanjutkan kuliah itu di
bidang jurusan teknologi pangan dan gizi. Jadi ke gizinya ke ya, Oma, gizi, ya? iya. Gizi masyarakat sumber daya keluarga yang ada di bawah jurusan teknologi pangan. Jadi situ mah kan lebih banyak inovasi gitu. Iya. Kita akan cek komposisinya gizinya apanya. Disesuaikan dengan kondisi kesehatan ya, Iya. Oma, ya? Kesehatan Nah, ya. lulus tahun 98, 99 langsung diajak lah sama guru kepala sekolah, udah kerja belum, udah aja di sini bantuan ngajar. Kebetulan pada waktu itu di SMK Perwari sama dengan Bu Haifa mungkin lagi banyak siswa ya, sekolah swasta yang memang cuma satu-satunya ada jurusan tata boga. Nah, dari 99 sampai kemarin 2021 ya, mungkin mengabdikan diri sebagai guru honorer di sana, dan alhamdulillah diakui oleh pemerintah ada program P3K. Kesempatan itu ya ragu-ragu diambil antara tidak, akhirnya diambil, dan disinilah sekarang mungkin Oma bisa mengabdikan sisa masa kerja di SMK 2 Banjar. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan buat SMKN 2 Banjar. Alhamdulillah ya Oma, rezekinya Iya. rezeki kita di Banjar. Iya. Karena saya juga kan sama dari Tasik gitu ya, dan saya juga adalah salah satu produknya Bu Neneng gitu ya. Iya. Produknya Oma, karena saya muridnya Oma di SMK Perwari di Tasikmalaya. Mudah-mudahan saya menjadi salah satu kebanggaan untuk Oma ya gitu. Iya, bangga sekali. Kalau seorang guru itu kebanggaannya cuma satu, melihat anak didiknya, lulusannya dia sudah punya karir yang bagus. Kalau menjadi seorang pengusaha yang sukses mungkin gitu ya, sangat bangga sekali sama Bu Haifa yang sudah mendahului Oma tentunya diangkat, karena Haifa kan beres kuliah ada program PPG langsung ikut, langsung ada CPNS, rezeki yang sangat luar biasa. Alhamdulillah ya Oma, kita memang jodohnya di Banjar ya Oma. Iya. Alhamdulillah ketemu lagi ya di Banjar. Di Banjar. Oke, baik Oma, pengalaman Oma mengajar itu sudah sangat lama ya Oma, dari 99 sampai sekarang gitu. Alhamdulillah masih produktif. Nah, pengalaman Oma selain mengajar, Iya. karena kan saya sedikitnya tahu nih pengalaman Oma gitu. Betul. Mari kita ceritakan ke Iya. teman-teman semua di sini bahwa SMK Negeri 2 Banjar punya aset yang luar biasa gitu ya. Gitu. Silakan Oma Sedikit ceritakan. berbagi ya, mungkin sedikit berbagi. Memang betul yang namanya guru honor baheula meureun sabaraha sih gitu. Tapi tidak acuan ke sana ya, ke finansial, cuman menyesuaikan dengan tingkat pendidikan yang diambil, itu kan lebih ke inovasi teknologi pangan. Di sana kalau di sekolah kan kurikulum sudah jelas, materi ajar itu yang disampaikan sudah jelas. Nah, saya lebih ingin mengembangkan. Nah, karena mungkin selama di Tasik alhamdulillah salah satu aktivis juga mungkin ya, waktu Tasik itu aktivis. Nah, kita mungkin kenal dengan birokrasi selama 2 periode, 10 tahun ikut dilibatkan dalam keanggotaan PKK Kota Tasikmalaya. Nah, di situ di samping terlibat di Pokja 3 tentunya kan di situ kan sandang, pangan, papan. Nah, lebih dibutuhkan guru kuliner untuk bisa menggali potensi pangan yang ada di daerah untuk menjadi produk-produk pangan yang nantinya bisa berinovasi pangan baru, kemudian menjadi suatu lahan untuk meningkatkan sumber daya ekonomi keluarga. Nah, kalau di Kota Tasik ada program Gema Madani waktu itu. Nah, sama pemerintahan juga mungkin di SK-an gitunya, walaupun ini guru honor di SK-an sebagai instruktur, menjadi fasilitator di berbagai kegiatan kedinasan. Ada 5 dinas waktu itu yang kalau ada kegiatan tata boga lah gitunya ke daerah yang 69 kelurahan itu semua pasti ke SMK Perwarikan gitu. Nah, di situ sungguh sangat banyak pembelajaran, pengalaman di mana kita bisa membuat resep-resep baru. Misalkan daerah ini ada ininya salak, bagaimana dari salak bisa menghasilkan macam-macam olahan, ada yang pepaya, ada yang macam-macam. Nah, itu jadikan suatu bekal juga buat bisa nanti memotivasi anak didiknya jadi dilibatkan. Nih, ada program ini. Nah, di situ mereka lebih berkembang gitu ya, lebih kembang. Jadi sebagai bahan pengalaman yang memang dijalani langsung gitu kan, beda ya penerapannya ke siswa. Nah, itu mungkin selama 2 periode alhamdulillah pengalaman yang berharga di Kota Tasik, dan insya Allah dibekal mungkin ya ke Banjar mendampingi ini anak-anak kayaknya ya, soalnya usia teman-teman di Banjar setengah usia setengah ibu-ibu setengahnya ini ya, mereka masih muda-muda semua. Nah, tapi dalam hal ini pas datang ke sini ke Banjar waktu itu sudah langsung ngobrol dengan ibu kepala sendiri. Saya datang ke Banjar ikut P3K, ibu
wayananya abi bade ngajar unggul gitu, biarkan yang muda, yang ini, yang di depan. Sempat waktu itu Bu Ani ya kepala sekolahnya bilang, Bu Neneng aku tahu potensi Bu Neneng, tolong bantu karena di sini kuliner itu kan jurusan baru. Iya. Apalagi kita mau ada program apa ya namanya menuju ke sekolah SMK. unggulan, Iya. sekolah unggulan ke PK. Nah, dibantu tolong, hayu ibu siap di belakang, saya siap membantu teman-teman yang ada di sini. Kebetulan guru boganya katanya kurang ya, baru sedikit. Nah, program ini harus berjalan dan harus bisa membantu menjadi sebagai ketua. Dulunya ketua TEPA, ibu nggak ada ketua TEPA itu, bios abi mah koordinator we. Nah, akhirnya alhamdulillah 4 tahun berjalan ya. Tadi tentang TEPA nanti kita bisa bahas ya, pengalaman. Sangat luar biasa ya pengalaman Omah. Jadi Omah dari Tasik itu sudah membawa segudang pengalaman gitu. Kita di sini jujur saya juga memang salah satu warga SMK 2 yang baru ya di SMK 2 Banjar di jurusan kuliner. Jadi ketika datang ke sini gurunya muda-muda semua gitu, bahkan ada yang baru lulus kuliah gitu. Kita bingung aduh bagaimana mengelola jurusan gitu. Alhamdulillah datang senior dari Tasik membawa segudang pengalaman, membimbing kita semua. Apalagi waktu Omah datang itu kan sedang boomingnya untuk menuju SMKPK gitu. Alhamdulillah kita sangat terbantu Omah. Terima kasih banyak atas pengalamannya. Insya Allah ya mudah-mudahan. Sekarang kita masuk ke TEFA-nya Omah. Oke. Nah, bisa tolong dijelaskan ke teman-teman semua di sini Teaching Factory itu apa sih Omah gitu, dan apa kegiatan yang ada di dalamnya? Oke ya, karena berkembang dengan kemajuan teknologi, juga kemajuan perubahan kurikulum dari tahun ke tahun. Kalau dulu sebenarnya di lapangan TEPA itu kan sudah berjalan sih di semua sekolah. Dulu juga di Tasik itu namanya UPEK. Iya, unit produksi. Zaman saya sekolah unit produksi. Kalau UPEK dulu kan HIPA sampai nginep-nginep, sampai dulu kan di luar jam sekolah kita ada pesanan berapapun diterima sampai 3.000, 4.000. Nah, kalau di TEFA itu bedanya, kalau TEPA itu lebih ke model pembelajaran yang memang harus memiliki kurikulum tersendiri. Iya. Nah, TEFA itu ada kurikulumnya, sehingga kita nanti kemarin kan dengan industri juga ya kita Pemadanan dengan industri. Kemarin kita dengan industri mana Omah? Kita ngambilnya dari industri Hotel Santika waktu itu sama Bredco. Untuk cookingnya, untuk pastry bakery-nya kita dari Bredco. Iya. Nah, harus membentuk dari kurikulum. Nah, di situ waktu pas datang di tahun 2022 ke sini, pas Ibu Kepala meminta bantuan untuk menjalankan TEFA, jujur bingung ya. Kita di sini kan karakter ibu tuh selalu memotivasi cepet mau kapan. Di sisi lain Oma mungkin yang baru datang ke sini, dia baru 1 semester nih datang ke sini, bingung karena situasi siswa, guru, lingkungan, masyarakat Banjar kan beda dengan Tasik ya. Harus gimana nih menjalankan TEPA. Di sisi lain terbentur dengan kewajiban mengajar kita yang full jamnya itu semua guru kan, kita guru kuliner itu yang guru produktifnya cuma 5 orang ya. Ada bantuan 2 orang guru IPA yang memang sudah ini mengajar di kuliner. Nah, kita hampir rata-rata 36, 38 jam pembelajaran itu 1 minggu 5 hari kerja itu full kan. Nah, bagaimana ini bisa menjalankan TEFA? Sementara TEFA itu ada 3 ya. TEFA itu ada 3. Yang pertama ada pembelajaran. Nah, mungkin pembelajaran ini kan sudah itu sudah di kelas, sudah diikuti oleh siswa, sudah kita sampaikan. Yang kedua adalah pemanfaatan produk yang bisa diterima oleh lingkungan sekolah atau masyarakat. Nah, yang ketiga adalah menerapkan sistem praktek siswa seperti praktek sebenarnya di industri. Nah, dalam hal itu kan bingung. Sementara kita kitchen, dapur, lab mungkin ya, baru punya 1 kondisi lab. Kalau dipakai praktek mata pelajaran kan mungkin tidak bisa berjalan TEPA. Bentrok ya akhirnya. Nah, bentrok. Bingung gitu teh, mandeg mayang gimana nih nya. Ibu manggil lagi, kapan ini TEPA mau berjalan? Sementara kita sudah mengajukan ke sekolah unggulan gitu ya, ke PK. Dipanggil Bu Neng, kapan ini? Aduh, kumaha teman-teman ini gimana? Nah, alhamdulillah tadi kita berempat dengan teman-teman dengan jadwal yang full 5 hari dengan jam banyak, ya udah kurang cobaan weh gitu ya. Dengan sistem blok ya waktu itu. Cobaan sistem blok, kita ngambil anak ya per kelas itu 3 orang. Nah, walaupun kita
jam pertama siapa yang kosong bagian nge-briefing Di nanti awal-awal masih begitu ya, riweuh. Om. Kita Cari kan dulu jam kosong. ibu waktu itu menginginkan di sini tuh ke Pesti Bakery ya. Jadi kan kalau pengajuan itu harus ada apanya, judulnya, programnya mau apa, pilihan. Kita milihnya Pesti Bakery karena peralatan daripada kitchen Bantuan lebih di banyak awal. di awal itu lebih ke Pesti Bakery yang menunjang. Betul. Nah kita coba mungkin itu kurang lebih beberapa bulan, tapi riweuh gininya, balokot gitu ke tepung naon harus ke kelas, di kelas bener itu menyita energi kita karena yang namanya teaching factory Teva itu tidak bisa melepas anak seperti di UP. Iya. Kalau UP kan bisa dilakukan di luar pembelajaran, nginep naon anak dilepas, itu harus tetap dibimbing. Nah akhirnya kita sepakat mengusulkan ke kurikulum waktu itu Pak Suharyanto, tolong dong nanti semester depan kita mau 1 orang guru itu 1 hari dikosongkan untuk full mengajar di Teva gitu. Iya. Nah, Karena maaf Oma, karena kita ternyata tidak bisa menjalankan sistem blok ya Oma, karena memang kelas kita jumlahnya ganjil. Jadi ketika mau membagi kelas secara blok gitu ya jadwalnya, itu memang kita kesulitan, tidak seperti kelas-kelas yang genap. Kalau jumlah kelasnya genap, kita akan sangat mudah gitu ya membagi jadwal bloknya. Jadi akhirnya kita mengambil kesepakatan dengan kurikulum itu dengan tadi ya Oma ya. Jadi jadwalnya minta 1 guru itu dikosongkan 1 hari. ya. Nah, kemudian juga punya pemikiran, punya ide itu kenapa di awal semester waktu itu setelah PPDB bagaimana cara menjalankan Teva, karena Teva itu harus ada kegiatan kan, harus ada produk, harus ada kegiatan. Akhirnya mengusulkan kita berembuk ke kesiswaan, kan di kita ada alat dasper ya. Iya. Jadi di PPDB itu Program unggulan ada SMK program 2 juga. ini ada alat dasper. Oma bilang ke teman-teman, coba dong usulin ke panitia di kesiswaan itu alat dasper dikasih makan siang aja, belinya ke kita. Jadi kita ada objek yang dibikin gitu untuk memulai menjana. Awalnya yang Teva beneran itu diawali dari kegiatan itu, ada sinergi dengan manajemen di SMK 2 Banjar, diambillah itu. Nah, kita mulailah di situ. Kemudian bikin roti untuk pagi 1 hari berapa ya, 600 kalau nggak salah ya. Iya, sejumlah siswa baru. Nah, di awal tahun pembelajaran 2003-2004 kita mulailah itu Teva ya, yang dulunya UP udah sih, tapi ke Teva gitu ya, udah mendekati kurikulum Teva. Mulailah dengan pembuatan roti, pembuatan pengolahan masakan di awal tahun pembelajaran 2003-2004. 2023 Ya, 2003-2004 itu diawali dari program itu adalah. Nah, di situ kan sesuai dengan tujuan Teva ada pemanfaatan produk. Iya. Ya, produknya kan minimal tidak ke masyarakat juga, untuk di lingkungan sekolah kepada, jadi semua anak-anak itu ini loh di kuliner ada produknya gitu ya, mereka mencicipi kelas baru gitu ya, kelas 10 produk dari hasil dari Teva. Setelah itu alhamdulillah dimotivasi terus dan alhamdulillah di tahun 2004 ya kalau nggak salah kita lolos PK ya. 2023. Ya, kita lolos PK dan kita dapat bantuan lab atau kitchen yang standar industri, alat-alat standar industri, sehingga lebih pede menjalankan, lebih percaya diri untuk bisa memberikan materi di lab baru dengan kondisi lab yang memang seperti di industri gitu ya. Ya mendekati Bredco lah gitu. Peralatannya jadi standarnya kita karena gini, Mama kan pernah magang ya, di PK itu kan ada program guru harus dimagangkan di industri. Nah, kita kan magangnya di industri yang terkait di sana, di Bredco. Melihat fasilitas, ternyata sama ya, minimal ada mejanya stainless kan, kemudian ovennya sudah oven industri, bukan oven tangkring gitu ya, karena kan kita skalanya mau skala industri skala besar. Ya, gitu. jadi kita memberikan pembelajaran ke anak itu benar-benar diberikan materi ajar dengan yang pertama kan ruangan sesuai dengan ruangan industri, peralatan juga sesuai peralatan industri, produk yang dibikin juga selalu diusahakan produk yang ingin menyamai, tapi kan tidak sama karena kita tadi kendalanya tiap hari anak ganti. Betul. 3 orang hari ini, besok ganti lagi. Jadi yang ingin bentuk konsisten itu susah. Jadi kan tangannya akhirnya berbeda gitu. Beda dengan buatan pabrik lah gitu. Dari kalau segi pabrik, kualitas mungkin masih kayaknya berubah-berubah gitu ya. Itu mungkin perjalanan dan sampai sekarang berjalan lah, alhamdulillah gitu. Jadi memang dari awal kita memang sudah ya, sebelum Omah datang juga memang di kuliner sudah ini berjalan. Sudah ada unit produksi dulu kan namanya, sudah berjalan, tapi karena memang tuntutan kurikulum yang baru harus dirubah menjadi teaching factory. Nah, tapi kan tadi di awal ya kita
kita masih menerima pesanan itu yang makan siang Iya. sama roti sarapan pagi. Sebetulnya kan itu belum sesuai dengan TEFA-nya kan, Belum. tidak sesuai dengan pembelajaran. Harusnya kan ketika praktek di pembelajaran TEFA itu harus sesuai dengan materi ataupun ya, teori-teori yang ada di kurikulumnya gitu kan, harus sesuai. Jadi prakteknya ketika misalnya pastry bakery ataupun hidangan olahan mie, nasi gitu kan, jadi harus disesuaikan. Nah, di awal-awal kita memang belum seperti itu, tapi adanya pelatihan, kemudian juga adanya pemadanan dan lain sebagainya. Alhamdulillah hari ini kita sudah mulai mendekati ya Omah ya. betul. Jadi produknya itu sudah menyesuaikan dengan Kurikulum materi-materi yang yang disusun gitu, yang ada di kuliner gitu ya. Nah, Omah, di setiap program itu kan memang selalu ada, di setiap kegiatan itu selalu ada program ya, sama seperti di TEFA mungkin. Nah, di sini kan terlihat sudah ada kue-kue nih gitu. Iya, ini. Nah, ini merupakan salah satu program yang mana Omah di TEFA? Itu ini? proyek tahunan Cen. Program tahunan ya. Program tahunan. Ini kan dulu memang di kuliner ya di SMKN 2 Banjar itu cenah apa 1000 toples. Nah, Ya, gitu ada kita. program 1000 Ini kuliner toples. harus bisa 1000 toples, 1000 itu kan dari tahun-tahun awal seperti itu. Tapi karena memang kita ini yang kendalanya kan memang memasarkannya. Ya, pendistribusiannya, pendistribusiannya, pemasarannya. memasarkannya. Kita kan waktu itu sudah mencapai mendekati lah 600 sampai 700 toples. Nah, itu jadi tetap ya 1000 toples itu menjadi target, iya, target kita. target kita. Nah, tetapi program ini yang dilaksanakan, nah yang pertama ya akan dijelaskan dulu mungkin siapa sih yang mungkin yang mengerjakan ini semua. Nah, kami para guru di kuliner itu tetap melibatkan anak dengan ada mata pelajaran ya kan, pastry Iya, bakery, pastry bakery dan ada ATV-nya. ATV-nya itu kan pembuatan produk cookies. Iya. Nah kemarin dari tiap tahun juga diinikan di produk cookies selalu ditempatkan pas pembelajaran itu di bulan Ramadan. Iya. Jadi ada gurunya Bu Rostika ya, Bu Rostika sama Bu Tating yang mengajar itu dikasihkan materi menjelang Ramadan. Materi itu kan anak harus dikenalkan materinya dulu, peralatannya dulu, tekniknya dulu, bahannya dulu. Nah, setelah mereka mendapatkan materi, nah prakteknya itu, nah disinilah di TEFA, di model pembelajaran TEFA mereka mempraktekkan. Tetap kita tidak mungkin karena siswanya banyak, ada 3 rambel kurang lebih 108 atau 110 ya. Tetap kita bergilir. Tiap hari anak digilir, tiap kelas sekarang 3 orang. Nah, berjalan kita hitungan kalau 1 bulan itu seminggu sebelum puasa dan 3 minggu setelah menjelang di bulan Ramadan itu anak menempuh semua. Anak jadi mengalami praktek. Nah, jadi anak praktek cookiesnya di sini. Nah, untuk produknya, jadi kita produk cookiesnya sebenarnya banyak, tapi kita tidak terlalu banyak jenis. Jadi kita ambil 10 jenis seperti yang di sini ya. Ini semua tangan anak-anak yang bikin, kita cuma membimbing, mengarahkan. Dan guru pun benar-benar terlibat karena tidak bisa apalagi dalam proses penimbangan. Ya, penimbangan sih yang paling urgent karena kalau pastry bakery salah menimbang saja sedikit itu akan merubah tekstur, merubah rasa gitu. Jadi setelah briefing anak itu menimbang bahan dan memilih bahan itu harus fokus tetap didampingi oleh guru. Iya. Kalau tidak pengalaman Bu Jilina mungkin pernah tahu ya yang mencicipi roti rasanya asin. Ternyata anak nimbang gula itu malah nimbang garam gitu. Itu kan hampir 3 kilo itu kan gagal semua. Jadi tekop guruna namanya teh Malaweng atau guruna ya sebentar ditinggal sebentar. Karena kan yang piketnya satu orang guru ya, jadi harus kesana kesini kesini. Guruna kan ditinggal sebentar yang nimbang udah salah pemilihan bahan. Itu yang pertama itu. Guru itu kita tetap membagi jadwal. Jadi guru yang jadwal kosong yang tidak ada jam ditugaskan full dari pagi sampai selesai sampai ke packaging tentunya ya. Nah, itu menimbang. Setelah menimbang anak memberi contoh cukup 1 kali dia bisa. Ini tangan anak-anak semua. Bisa membentuk semua, bisa mencetak semua. Dan yang kedua baking. Nah, kalau baking tidak semua anak bisa nge-baking, tidak bisa ngopen. Iya. Karena pengaturan suhu, ketelitian, waktu, tingkat kematangan. Nah, makanya kalau anak itu yang nge-baking tidak 1 hari ganti 1 hari ganti. Jadi sudah dipilih ya itu untuk khusus baking. Khusus baking harus khusus. Kalau tiap hari ganti itu konsistensi kematangan, kemudian itu kan beda-beda. Kadang juga
sekali ngopen kan opat loyang, lamun gosong jadi opat loyang itu Iya. udah berapa kerugiannya anak-anak Karena kan gitu. kita berkaitan dengan kualitas ya Oma Iya, ya, karena kan betul. mau dijual ke masyarakat Masyarakat, luas ya gitu. iya. Jadi kualitas kita diusahakan harus betul-betul terjaga. Makanya Iya. untuk yang baking itu kita tetapkan aja gitu Iya, sama jadi anaknya. ada 2 orang lah biasanya atau 4 orang gantian, seminggu ini 2 orang ya. Sama dengan pembuatan PC bakery sesuai dengan tema kita kan PC bakery ya. Jadi itu tetap yang nge-baking itu harus memang anak dididik untuk selesai baking. Nah itu untuk produk cookies. Nah di Ramadan ini alhamdulillah kita dari tahun ke tahun pencapaian ordernya, jumlah order cookiesnya itu meningkat ya, 600. Yang Di kemarin awal mungkin itu kan 500 Ah, sebenarnya. ada. Itu hanya Naik terus. mencapai 500 toples. Kemudian tahun berikutnya di 600 Iya. gitu ya sampai ke 700. Alhamdulillah selalu meningkat. Meningkat. Mudah-mudahan tahun ini Tahun juga ini ya ya, Oma. kita belum rekap karena close order nanti tanggal 27 Besok besok ya, berarti close ya, ordernya. belum rekap. Nah sementara sekarang baru berjalan 3 hari anak-anak produk cookiesnya, alhamdulillah anak-anak kalau belajar di Teva itu lebih senang, semangat, dia lebih betul. semangat, lebih senang. Kemudian kita juga mengacu ke tujuan anak itu, kalau ini lebih sangat bagus ya adanya Teva, lebih di drill anak itu diulang membuat salah satu produk sehingga dia itu lebih paham, lebih kompeten gitu, lebih kompeten dalam membuat roti misalkan, membuat cookies. Karena kalau praktek di mata pelajaran kan cuma 1 kali. Iya. 1 kali selesai sudah, 1 kali Sangat selesai. kurang ya untuk gitu. skillnya kalau Nah, hanya dengan- mengandalkan praktek. sesuai dengan ya dari ke pemerintah mungkin ya, bahwa wajib kan SMK semua punya di program aliannya punya teaching factory gitu ya. Itu untuk cookies nih. Cookies. Mudah-mudahan ya sekarang juga lebih dari tahun kemarin gitu orderannya. Nah, Oma, ini kan udah ada banyak jenisnya nih, Oma ya. Nah, boleh dijelaskan bagaimana cara pemasarannya, bagaimana penjualan cookies ini, kemudian nanti kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik mau pesan, bagaimana sih caranya gitu, Oma? Ya, ini ya. Ini sebenarnya gini, kalau cookies itu kan banyak ya sekarang, banyak persaingan sangat UMKM, banyak yang bikin. Para alumni juga alhamdulillah Bu Aipa ternyata mereka pada bikin cookies. Nah, kita bagaimana bisa membuat formula resep nih, intinya ke resep. Karena ternyata di Banjar mah hayangna teh naonnya murah, meriah, manis, tapi banyak cenah gitu. Sama sih Oma di mana-mana sih sebenarnya, tapi Jadi memang beda, tapi mereka berani membeli harga mahal kalau adanya di toko gitu, di swalayan. Kalau ke kita minta nate kan harganya teh yang, nah makanya kita membuat resep, meracik beberapa kali, kita uji coba, akhirnya kita menemukan bisa menjual. Kadang Oma juga nge-share brosur ya, orang Tasik bilang, eta si Bu Neneng ngejual cookies murah-murah teuing cenah ya. protes ya. Ini kita. harga pelajar, bilang ini harga pelajar. Memang harga OSIS cookiesnya gitu. Untuk kalangan OSIS Harga karena pelajar. Kita tetap dirasa kita kan kalau memang memakai bahan baku masih tetap yang standar premium gitu ya. Nah, kita masih tetap menggunakan bahan-bahan yang bagus. Nah, di sini kita cara pemasarannya bekerja sama dengan beberapa MGMP di SMK 2 Banjar, karena kita kalau masalah produk kita bisa produk. Nah, kita di Ibu Ketua Konsultasi Kalian Bu Tating berkomunikasi dengan MGMP guru PKK ya. Guru PKK. Selalu dibantu oleh guru PKK, MGMP guru PKK, mereka menugaskan anak-anaknya untuk belajar bisa bagaimana memasarkan produk cookies. Nah, bagaimana memasarkan produk cookies, bagaimana cara membuat labelnya mungkin, ya kemudian brosur-brosurnya. brosur, kemudian cara promosinya. Dia cara promosinya, cara menjualnya bagaimana, kemudian cara bertemu dengan konsumen seperti apa. Nah, memang kalau hitungan Ibu Kepala dulu Bu Ani, siswa teh 1.800, semuanya tuh menang 1.000 acan cenah gitu, tapi kan terbentur dari mungkin karakter siswa di sini. Tidak semua siswa yang memang bisa mungkin ya memasarkan, bisa memasarkan, tapi alhamdulillah ini udah setengah lah meureun gitunya. Nah, itu satu dibantu oleh MGMP PKK, dan juga kita dibantu juga oleh ini di kelas 10 mah ada mapel pelayanan prima ya. Pelayanan prima. Nah, anak ditugaskan juga. Nah, akhirnya saya suka bilang ke anak-anak, kita itu kan membuat produk dari kita, oleh kita, untuk kita. Tapi kalaupun kamu, Ibu tidak menekankan kalian membeli, tapi kalian wajib untuk bisa mencoba belajar memasarkan. Nah, itu ada cashback loh kok buat anak. Jadi anak dari 1 toples ini sudah segitu murahnya. Kalau mereka bisa menjual 3 toples, itu dapat cashbacknya
2.000 per toples, jadi dia ada 6.000. Iya, gitu, jadi mungkin sebagai- itu belajar untuk menjadi seorang reseller Iya, Mah, iya, gitu. betul gitu ya, reseller. Jadi Itu ada mungkin. ada pembagiannya Iya. gitu ya. Karena memang kalau di Teva ini bukan hanya merencanakan, kemudian juga bukan hanya bikin produk juga ya Oma, tapi bagaimana kita mengkalkulasikan harga ya, mengkalkulasikan harga. Jadi sangat komplit lah gitu ya kalau betul-betul dipelajari di Teva Oh, kalau ini. alurnya gini, kalau alur pembelajaran di TEPA itu kan anak tidak hanya bisa produk, Iya. mulai dari awal kita kan sudah disetting ya ruang PK itu dari ada barang belanjaan datang itu namanya meja processing. Nah di meja processing anak processing itu anak belajar ngelis yang dibelanjakan itu ada nggak semua. Iya. Nah udah gitu anak masuk ke ruang penyimpanan. Betul. Nah ruang penyimpanan itu anak mana yang bahan kering di sebelah mana, bahan basah di sebelah mana, kemudian yang harus masuk freezer yang mana. Nah di situ ada alurnya, dan kita dibikinkan buku ya Bu Aipa dulu mas pas for skill Iya, baru ada makan. for skill. Nah dibikinkan anak sudah yang processing sudah, yang di produk sudah, yang ini sudah. Nah mereka semua mengalami alur sistematika kerjanya, alur kerja yang ada di industri seperti apa sampai ke servis juga gitu ya gitu. Nah, Oma tadi belum terjawab nih, bagaimana cara teman-teman kalau misalnya mau order cookies? Nah boleh ya kita bikin ini nih, kita Brosurnya bikin sudah ada ya. Nah brosurnya sudah ada ya. Oh, di sini sudah ada info admin ya, info admin. Ini juga ada di mapel dasar-dasar kuliner bahwa anak belajar bagaimana anak harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi IT di bidang pemasaran. Nah, mereka belajar memasarkan secara online. Ya, mereka memasarkan secara online lewat aplikasi WA, lewat aplikasi TikTok mungkin ya kalau anak-anak. Nah, di situ mungkin kita juga gurunya sama, ada market ya. Di sana kita dipasarkan dan ini juga sebagai salah satu media untuk promosi. Iya. Jadi ada admin yang bisa dihubungi ya, teman-teman. Kemudian alhamdulillah Tepa karena memang meren guru-guru nangararanya ya mengikuti perkembangan teknologi juga, sistem pembayaran juga Bogana sudah punya aplikasi Dana untuk bayar bisa lewat. Nah, sekarang lagi booming ada apa? Kris. Kris. Nah, kita juga bikin gitu ya. Kita bikin itu salah satu untuk memudahkan konsumen di zaman sekarang gitu dalam proses pembayaran Ya, gitu. karena dunia kuliner mah Oma nggak bisa stagnan ya. Jadi harus ayeuna mah seueur teu nyaranak acis ya. cashless teh gininya bahasanya gitu. Jadi lebih enak pakai handphone aja gitu. Ini aja lah cenah bayarnya bisa ini bayar. Nah, kita akhirnya memfasilitasi dan memanfaatkan teknologi tersebut gitu. Ya, jadi bagi teman-teman ataupun rekan-rekan yang memang tertarik ingin mencoba produk dari Teva Kuliner, boleh menghubungi admin. Nanti mungkin nomornya boleh di-share ya. Kemudian juga bisa melalui reseller anak-anak dari SMK Negeri 2 Banjar, terutama anak-anak jurusan kuliner gitu. Karena memang anak-anak kan ada tugas untuk memasarkannya gitu ya, Oma. Nah, Oma, ini kan produk-produk kuliner ini, produk-produk cookies ini hanya di bulan Ramadan saja, ya kan? Betul. Nah, kalau misalnya di hari-hari yang selain bulan Ramadan, kegiatan di Teva itu apa aja, Oma? Kayak kalau dulu kita fokus ke programnya yaitu pembuatan PC bakery. Kita hanya membuat roti. Di awal kita roti kan sampai 300, 600. Nah, itu kita fokus ke PC bakery. Nah, di situ memasarkannya anak keliling ke kelas-kelas. Nah, kita bikinnya 5 sampai 600 itu piraku meureun jumlah siswa 1.800. Nah, tapi alhamdulillah jadi sebagai cemilan laku lah di lingkungan sekolah. Nah, kesini karena memang juga salah satu ini nih, terima kasih Bu Ani yang selalu memotivasi kami guru-guru kuliner ya. Ini pingin ada anak jurusan kuliner punya lab segitu besar, kok yang dipakai cuman ruang kitchennya produknya saja. Itu depan kok nggak dipakai, dimanfaatnya. Nah, ini sudah berjalan 3 bulan, 4 ya, mau 4 bulan di bulan November. Bulan November kita mencoba mengoperasionalkan kafe, walaupun tadinya payu mualnya gitu kan, kantin maruran. Akhirnya kita membuat menu-menu yang harga OSIS tentunya berapa nih, bisa jual minuman kan 3.000 gitu kan, kopi, minuman. Kafe di mana yang menjual minuman 3.000 gitu. Terus cemilan-cemilan kan harganya
5.000 Kopi kepada 5.000 ya, kopi 5.000. iya gitu. Nah kita akhirnya bikin lagi formula untuk bisa ini kan makanan juga yang bisa dijangkau oleh anak-anak, harganya 10.000, 12.000. Nah setelah itu kita berani membuka. Nah jadi semakin kesini mungkin sedikit-sedikit ya, semakin bertambah programnya. Nah setelah ada kafe Bogana, akhirnya ada sepinggannya, ada minumannya, ada makanan beratnya. Kita kan di situ, tapi roti tetap dijual, tapi kita bikinnya dikurangin karena ada produk yang lain. Nah, Kafe Bogana berjalan dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang selalu mendukung Jarajana gitu ya, didukung Bapak Ibu guru SMK 2 Banjar yang selalu jajan di Kafe Bogana ya. Mereka makan siangnya langganan nasi goreng omah katanya. Resep omah. Nah, akhirnya karena memang juga masukannya Bu Aipa. Iya. Nah, kami selalu membuka masukannya dari Bapak Ibu guru, dari siswa juga, ada ini kurang ini. Nah, kita kan intinya harap memaklumi karena anak. Nah, akhirnya kayak gini nasi goreng teh hayang bikinan omah ya tiap Salasa, yang lain yang enggak. Jangan, kita bikin standar resep kan. Betul. Akhirnya semua harus bisa bikin, ditempel. Kok cina ini mah pakai saus tomat sama goreng teh, kan resepnya resep oma gitu, biar sama gitu ya. Kalau ini cina minyaknya lu nyutein ke awal gitu, lu nyutein karena yang piket kebetulan bukan oma guru yang lain, mungkin jadi anak yang bikin. Iya. Nah kan beda-beda, akhirnya standar resep dibikinkan, ditempel lah di dekat worksnya, dekat tempat olahan nasi goreng. Nah seperti itulah, kayak resep-resep roti itu semua ditempel biar semua, walaupun ini anak juga memahami itu resep. Jadi minimal di Teva itu sudah punya master menu ya Om Ya, ya. Jadi master menu ini digunakan oleh semua, juga hasilnya akan maksimal. Meskipun mungkin tidak sama ya dari bentuk, mungkinnya kalau rasa sih kalau di penimbangan mungkin masih bisa sama semua gitu ya. Tapi mungkin kalau di bentuk dan tekstur kita memang masih belum maksimal ya, belum menemukan formula yang bagaimana supaya semua anak itu bisa gitu. Tapi memang kembali lagi ke karakter anaknya. Ya, kalau memang anaknya teliti, mau belajar, mau berusaha, memang hasilnya akan sangat bagus. Tapi kalau memang anak yang atuh bu gitu ya, jadi hasilnya juga akan kurang maksimal gitu kan ya Omah ya. Iya. Nah, Omah, ini untuk kegiatan Teva kuliner tadi kan yang disebut itu kelas 11 gitu ya. Iya. Kelas 10-nya baru di pemasaran untuk yang cookies. Nah, kalau di kegiatan sehari-hari ini kelas 10 dilibatkan tidak Omah di kegiatan Teva? Oh iya, lupa. Ini di kurikulum Teaching Factory yang sudah dibikin antara kita ya dengan pihak industri. Nah, dibentuk di situ selama 6 semester 3 tingkatan di SMK 2 Banjar jurusan kuliner, anak menempuh model pembelajaran di TEPA itu 3 semester. Jadi 3 semester itu di kelas 10 di semester 2. Nah, kenapa di semester 2? Karena di semester awal kan namanya SMP ke SMK belum tahu apa-apa. Jadi di situ anak dibekali dulu basicnya, dasar-dasar kulinernya. Ya, mulai dari pengenalan Miss and Plang dulu ya, pengenalan untuk pakaian, pengenalan peralatannya, pengenalan bahan. Nah, itu kan semua disampaikan di semester 1. Sehingga sampai ke pelayanan, bagaimana cara berbicara, menghadapi customer gitu kan. Nah, di semester 2 sudah mendapatkan itu, baru anak dilibatkan. Jadi kita guru yang membimbing di model pembelajaran TEPA itu tidak terlalu anak tidak terlalu polos ting gitulah. Sudah ada dasar, jadi gampang untuk mengarahkan, mudah untuk mengarahkannya. Nah, kemudian di semester kelas 11 semester 3 dan 4 tentunya, nah itu baru udah ke produk. Anak udah ke produk karena anak sudah mengenal jenis bahan, mengenal macam-macam produk, mengenal teknik pengolahan gitu ya. Nah, anak dilibatkan langsung ke produk. Kemudian di semester masih kelas 11 ya. Nah, kelas 11 itu di semester itu anak ke episervis karena sekarang ada KP ya. Anak dilibatkan untuk pelayanan. Ya. Jadi memang di Teva kuliner sudah komplit ya. Jadi anak-anak kelas 10 teh belajar di basicnya dulu. Jadi di bagaimana standar kebersihan ya rumah ya. Kemudian nanti di kelas 11-nya mulai ke produk dan juga ke servisnya. Jadi kelas 10 make cenah. Ibu abi mah bagian gegero wae. Nah, bukan gegero gitu ya, dalam arti kan steward. Kalau steward itu memang basicnya di awal dia tuh steward itu menyiapkan alat yang bersih, kemudian mencuci alat yang kotor, mengeringkan, menyimpan, membersihkan meja, membersihkan ruang kerja. Nah, itu di kelas 10 dikasihkannya tugasnya. Nah, kemudian ditambah dengan nanti memasarkan. Jadi, kalaupun dia punya waktu, ibu udah beres tugas aku nih, pingin lihat bikin produk teteh misalkan gitu, boleh dia melihat. Tapi dia tidak dikasih kepercayaan untuk menimbang.
memegang produk ya Tidak. Oma, kelas 10. Jadi memang kalau untuk produk itu khusus di kelas 11 Iya, gitu, karena betul. memang sudah praktek berkali-kali juga Iya, kan mungkin ya Oma, iya. jadi sudah mengenal berbagai jenis bahan, Betul. teknik pengolahan juga Betul. ya Oma, jadi lebih maksimal diharapkannya gitu nanti ke depannya. Nah Oma, itu kan kita sudah membahas banyak ya tentang TEVA kuliner gitu. Di kegiatannya juga sudah dibahas mulai dari merencanakan tadi kan sampai ke pemasarannya. Sebetulnya yang namanya kegiatan TEVA ini bisa menjadi bekal yang sangat banyak ya Oma untuk anak-anak Iya, betul. SMK gitu ya. Ya, betul, apalagi sekarang dunia industri kuliner kan semakin berkembang di tiap wilayah ya. Di perkotaan itu kan jadi kalau dunia kuliner itu menjanjikan lah. Jadi kalau bisnis kuliner anak di sini aja yang bukan jurusan kuliner dagang makanan gitu. Kenapa anak kuliner gitu ya bisa bikin produk sendiri, bisa menjual sendiri gitu ya. Betul. Nah, itu sangat menjanjikan untuk jurusan kuliner. Jadi dia kalau misalkan jurusan yang lain kan dominan mencari kerja itu ke perusahaan. Kalau kuliner walaupun tidak melamar ke sana kemari, dia bisa berwirausaha dengan membuat produk sendiri, menjual sendiri. Betul sekali. Jadi memang program TEVA ini pemerintah itu membuat program TEVA ini memang sudah disetting kalau untuk di sangat SMK ya mendukung Oma ya sekali gitu. untuk Jadi anak-anak bekal. ayo anak-anak SMK semangat ya ikut kegiatan TEVA karena di sini bekalnya sangat banyak gitu. Apalagi kalau kita kuliner ya sudah tadi dijelaskan oleh Oma gitu. Banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapatkan. Nanti kalian kalau misalnya lulusan SMK yang rajin di TEVA mah BUM-nya dapat ya. Iya, Bekerjanya bisa karena kan Iya. berdiri lama gitu ya Oma, dari pagi sampai sore gitu kan. Otomatis ketika bekerja di orang lain pun itu pasti sudah bisa gitu ya. Fisiknya sudah terlatih. Iya, betul. Kemudian melanjutkan apalagi gitu Apalagi, ya. ya. Itu mah hak semua orang gitu ya untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian yang jarang banget terpikirkan oleh banyak orang itu adalah berwirausaha. Tapi kalau misalnya kalian anak-anak SMK yang rutin ataupun semangat mengikuti kegiatan TEVA-nya pasti bisa berwirausaha ya Om ya. Betul. Iya. Seperti misalkan mungkin terasa ya Oma sendiri kan lulusan SMK Tata Boga. Itu kayaknya tercapai ya, tercapai. Soalnya waktu dulu di Tasik selain mengajar, aktif di berbagai organisasi juga kita punya usaha cateringan sama ya. Betul sekali itu ya, menunjang sekali program pemerintah untuk TEVA ada di tiap SMK gitu. Iya, alhamdulillah ya ternyata kegiatan ini sangat bermanfaat. Oma, pembicaraan kita hari ini memang sangat menyenangkannya sampai tidak terasa waktunya mau habis gitu ya Oma. Betul. Tapi sebetulnya teman-teman ini tuh sebetulnya informasi terkait dengan kuliner belum semua kita keluarkan gitu ya. Ini masih membahas tentang TEVA dan TEVA-nya juga memang belum terlalu dalam gitu ya. Mudah-mudahan nanti di season 2 kayaknya harus ada season 2-nya ya Bu ya. Minta season 2 buat jurusan gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti di season 2-nya kita bisa lebih dalam lagi menggali tentang kuliner. Jadi ini bisa menjadi ajang promosi juga sih sebetulnya Oma ya. Nah, teman-teman adik-adik yang sekarang di SMP kelas 9 kelas 9 mungkin masih bingung mau melanjutkan kemana, bisa memilih SMK manapun sesuai dengan minat bakat kalian ya gitu. SMK bisa menjadi salah satu pilihan untuk kalian melanjutkan gitu ya. Mari masuk ke SMK Negeri 2 Banjar. Kuliner ya, kuliner. Sekalian promosi sedikit ya Oma. Tambah siswa, tambah banyak. Nggak apa-apa Oma. Gurunya kurang. Minta guru ya, nanti kita pengajuan kembali lah untuk iya. guru kuliner. Oma, terima kasih banyak atas waktunya. Alhamdulillah pembicaraan kita kali ini daging semua ya, pengalaman Oma, kemudian apa yang ada di TEVA, apa yang ada di kuliner kita sudah keluarkan, kita sudah bicarakan secara terbuka gitu ya Oma. Tapi Oma sebelum ditutup nih, saya mau minta kata-kata hari ini dong, kan kalau anak-anak yang sekarang mah gitu, kata-kata hari ini katanya gitu. Kata-kata hari ini nih untuk anak-anak, karena anak-anak itu suka bermain ya, tidak mau ribet gitu. Kalau mau bermain sambil cari cuan, yuk gabung di kuliner SMK N2 Banjar. Yuk yang suka cuan, mari kita bergabung di SMK Negeri 2 Banjar. Semua jurusan, tapi ayolah ke kuliner aja lah gitu ya. Biar tetap jadi jurusan favorit gitu ya. Oma, tagline-nya dong kuliner. Kuliner, seni rasa, jiwa wirausaha. Mohon maaf
apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di podcast Bisa N2 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMKN 2 Banjar.